Halo man, sáng bangun bisik bang. Malam Cang, lur. Aku tak rada mundur dik. Ngene, piye kabare sayangku, bolo-boloku, kusruk sainem. Tentunya api-api toh. Semoga tetap sehat, waras, lancar ya toh. Dan bahagia. Terus aja lali didukung channel aku lur, di like, di follow, di share, di subscribe, digejok kecek ngono. Iki aku enek pertanyaane kok jenenge tuwa wis tak sertakne nang sini. Jenenge dawa, Mbak. Coba aku ditakoni pertanyaanku akeh cewek TKW Hongkong sing kencan nggendaki bojone wong secara online iku TKW Hongkong ki akeh ya. Oke ya TKW Hongkong ya TKW aku nggak bahas TKW mana-mana. Sing tak ketahui TKW Hongkong baik iki juga nang Hongkong kayak gitu. Ya sembuh nang Hongkong apa pancen bojone dipangan TKW Hongkong aku nggak paham karena kurang information ya nah. Aku cuma nyepil komenannya aja. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya, campuran. Kalau aku ngomong pakai bahasa Indonesia itu agak lucu, jangan diketawain. Karena cangkem saya itu cangkem Jawa. Kalau suruh ngomong bahasa Indonesia nyel, rapate iso. Malah lek mau kon ngomong bahasa Cina malah pinter. Ora katutan basa Jawa. Nah, memang terus iki jawabane komentare njaluk komenku ki piye ndelok sing mbak-mbak oke sing nganu apa yang kencan kan ya memang oke ya. Nek teman-teman itu ini memang marak sekali di Hongkong dan kasus ini banyak banget gitu. Bahkan ada yang hamil, anaknya dikasihkan orang. Nah, itu konten-konten kreator yang ada di Hongkong itu sudah banyak memuat itu ya. Sebenarnya aku ini ndak mau nyepil-nyepil teman di Hongkong, takutnya ada yang tersinggung. Cuman ini tak jawab yang sebagian saja. Sebenarnya banyak yang mereka itu karena duit ya. Karena duit sebenarnya bodoh sih, bodoh. Karena uang dia dicinta suami orang. Dan mbaknya itu mirisnya anak TKW Hongkong tuh semuanya ya haus kasih sayang sebenarnya. Apalagi kalau keluarga nggak begitu perhatian sama keluarganya yang jadi TKW kayak gitu. Miris banget kayak gitu loh. Sebenarnya yang dibutuhkan saudara kalian itu yang ada di luar negeri itu atau istri kalian di luar negeri atau keluarga kalian itu adalah kasih sayang sebenarnya. Kamu tanyain, kamu perhatikan kayak gitu sebenarnya. Biar aku nggak kesepian nyasar kemana-mana. Nah dia itu kan sangat capek menghadapi sifat orang Cina itu kan nggak mudah di Hongkong. Nggak mudah menghadapi sifat orang Cina. Orang Cina itu jan muafan itu ya. Maafan itu yo angel. Ya angel ya. Angel. Tuturane malah nyanyi. Nah, sulit gitu loh. Sifat orang Cina itu sulit sekali terus nganyi-hanyi. Ya kan? Jawa ini betul toh. Nganyi-hanyi gitu. Nganyi-hanyi itu kebanyakan ini nggak benar itu nggak benar apapun nggak benar kayak gitu loh. Orang Cina itu sulit kok adanya mau. Aduh. Terus jadi capek gitu loh, sudah kerja seharian capek, cuaca didukung panas, apalagi majikan ngomel-ngomel, kerjaan nggak bener itu nggak bener. Dia tuh butuh perhatian dan kasih sayang, ada orang yang memberikan perhatian kayak gitu. Disitulah mungkin kenal di Facebook suami orang ya ta, dan suaminya gue ya garangan, lece, ada TKP,
ketoknya mulus manis, manfaatin aja. Gumbal lah si Garangan itu. Garangan itu cowok lelaki buaya darat ya. Itu sok-sok ngasih perhatian, rayu-rayu, ngumbal-ngumbal. Ya ada yang kepencut sama TKW beneran sampai lupa istrinya. Ada yang istrinya jadi TKW di Hong Kong, suaminya bahkan gendaan sama TKW Hong Kong juga, itu juga ada. Ada yang selingkuh dengan orang lain. Maaf yo, aku kan nggak nyebut nama siapa A si B, karena saya nggak tahu, karena banyak banget kasus ini, beritanya sudah dimuat di Hong Kong ini udah banyak. Sebenarnya aku tahu, cuma saya bidangku itu kan perkentuan, per Oslo, jadi nggak bahas tentang TKW ya, sudah ada pakemnya sendiri, sudah ada yang senior membahas TKW dan yang detail. Kalau aku bahas TKW ini takutnya ini pada marah sama aku. Kalau ketemu aku libur malah digebuki ya. Tuh. Terus sebenarnya miris banget kayak gitu. Terus sampai bercinta dengan suami orang online itu, sampai rela memberikan HP, ngasih uang ratusan juta, bahkan rela ngutang bank di Hong Kong itu untuk suaminya orang, nyenangkan suami orang, bahwa dia tuh nggak sadar raga kamu itu di Hong Kong, sedangkan cowok itu di Indonesia. Terus kamu kasih ini, kamu kasih itu, permintaannya kamu turutin, sedangkan dia nggak pernah mengasihkan sentuhan sama kamu, kan ada goblok. Menurutku sangat goblok. Kalau aku sih nggak percaya mulut manis Garangan, mulut manis cowok-cowok itu aku nggak percaya kalau aku kayak gitu. Namanya orang kan beda-beda kan lur, kayak gitu. Nah terus dan lagi pun sampai nggadein data itu adalah dokumen pribadi kita, kayak paspor, ID, kad Hong Kong kayak gitu, terus kontrak kerja kayak gitu kan bisa dipinjemin ke rentenir uang kayak gitu, dan bunganya itu berlipat kayak pahala bulan puasa kayak gitu. Nah itu untuk cowok yang nggak kamu yang hanya dikenal lewat telepon, yang ngomong manis-manis, kadang ya yang ponsek juga sama dia kayak gitu. Ya sebenarnya miris ya aku, sebenarnya cewek ini goblok gitu loh. Kamu sudah jadi TKW, pengalaman mau ada, uangmu kamu cari jangan capek-capek, terus kamu kasihkan ke suami orang yang nggak jelas statusnya, terus bahkan kamu cuma hanya ditipu. Setelah kamu punya utang di Hong Kong, di bank di sini banyak, terus dia ngilang gitu aja, terus kamu harus tanggung jawab dengan utang-utangmu, kamu bingung karena gajimu berapa, utangmu berapa gitu kan, kasihan gitu ya. Itulah jawaban dari aku untuk Mbak E. Tapi sebenarnya miris, aku miris ya. Sebenarnya cari yang masih bujangan tuh banyak. Itu manuk yang masih bujangan tuh banyak. Kenapa harus suami orang? Apa suami orang lebih wadidaw gitu? Kalau bagi aku enggak sih. Dulu aku pernah dicinta suami orang. Itu kan kesalahan dulu. Karena otakku ini penuh alkohol. Jadi aku ada cerita yang nggak bisa aku ceritakan lah. Intinya kita kerja di dunia hiburan. Kita kan nggak meminta suami orang datang untuk tempat hiburan itu dong. Nah, yang suami orang itu kan datang itu kesalahan saya ya. Nah, suami orang itu datang sendirinya ke tempat hiburan itu, plek ketemu saya. Mau minum apa? Ya, utka, teh, kopi atau susu kan gitu. Milihnya vodka. Mbak mau nemenin nyanyi dan ini, ngomonglah pura lah uangnya. Terus kan bukan salah aku dong. Aku kan kalau ngerayu suami orang itu kan beda, nggak kayak gitu. Itu kalau tempat hiburan itu kan bukan salah yang kerja di situ juga ya, kayak gitu. Cuma dulu kalau aku tahu suami orang,
tak lepas gitu. Tapi ada satu yang nggak mau lepas sama aku sampai bubar jalan, intinya gitu. Tapi dia kesalahannya satu, dia sudah menghancurkan hidup aku, terus dia mau nggak hancur kan ya nggak bisa, ya harus dipertanggungjawab. Itu orang Pasuruan ya. Halo Pak Pasuruan, masih ingat dengan saya? Orang yang pernah kamu sakiti, kamu bohongi, kamu bodohin, tapi aku tetap slow. Bahkan hidupku sekarang lebih happy tanpa kamu. Hidupmu bagaimana? Buronan, idih. Nah begitu teman-teman, ini ya jangan sampai. Kalau aku sih untuk sekarang kalau suruh bercinta dengan suami orang, no, enggak mau. Karena saya sekarang nggak sebodoh dulu. Dulu aku krisis ya karena kesusahan hidup, akhirnya ngawur gitu. Ya manusia punya masa lalu dan kekhilafan lah intinya jangan mencintai suami orang walaupun semenarik apapun ya toh. Tahan diri, jangan sampai keprojolan ya. Suami orang itu kasihan anaknya, istrinya yang sejak merintis dari awal itu ada untuk suaminya. Jadi cari aja yang masih legan, karena ada banyak yang duda gitu. Tapi buat cowok-cowok jangan ngambil kesempatan dalam konsep kita juga. Jangan modusin cewek juga. Cowok nyeni itu nggak harus gitu, cewek nyeni itu nggak harus nipu, cowok nyeni juga nggak harus nipu, nggak harus modus. Yang penting suka sama suka. Guys, Bolo Konstruk Sainem, terima kasih. Ikulah jawaban aku dari Mbak yang kasih jawaban aku. Jangan sampai waras, tetap edan, tetap koclok ya, atau Bolo Konstruk Sainem, karena waras itu menyakitkan. Karena kita kalau sadar itu menyakitkan sekali. Mending kita edan, koclok, tetap los, slow. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Makasih, jangan lupa di subscribe. Down to the ground, the dragon is constantly. No, I won't make a shot.